Juni. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Heru. Bapak Ibu, kakak abang semuanya. Halo teman-teman, kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Boleh tanya seputar tentang Salam dari badan Kulit usaha. Cirebon. Hai. Statue Nova. Nanya lah Pak. Ini Bu Sartika, statue. Oh, Bu Sartika. Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ya. Boleh banget kita buka kesempatan untuk bertanya. Kak, aku mau daftar BPJS, boleh. Oh, Hai adik-adik BPJS Sampai Valuta. Hai Valuta. Kak Putri mana? Siapa Bu ini? Nova lagi dengerin apa tuh Bu Nova? Ditanyain tuh Bu Nova. dengerin live. Bapak Kak Sartika dari Sokfin Air Gabus ada yang ditanyakan? Tapi kalau ke kantornya orangnya Kantor juga semua. Ke kantor yang mana ini? Kalau Pelayan kita pada prima loh, senyum, sapa. Kak, syarat lahiran di rumah sakit pakai BPJS. Nah, bisa tunjukkan aja KTP-nya, pakai NIK aja. Sekarang kita sudah pakai NIK ya. Kalau sudah terdaftar, ya boleh pakai BPJS. Ini kasih gue. Keringan aja saya. Udah keringan. Siapa gitu? Ada Kapan yang mau tanya lagi? kapan gathering lagi Bu Sartika? Ini rezekinya on air dulu, nanti ada rezeki lagi kita tambah, kita gathering. Gathering gimana Kak Putri? Doakan rezeki kita bertambah ya. Kak, aku mau daftar JKN aplikasi. Nah kan daftar dulu terus lanjut ke foto, itu kok nggak bisa ya? Jaringan, biasanya jaringan. Nah, pastikan jaringan di tempat ibu atau bapak stabil ya. Karena jaringan juga mempengaruhi untuk kita bisa verifikasi wajah. Kalau tidak bisa, nanti bisa dilakukan via pendaftar. Rezekinya Amin. Sama-sama amin amin. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih. Kak, ibu saya kan ikut JKN. Kematian udah nggak aktif. Kematian udah nggak aktif. Sempat kecil bisa diklaim nggak? Kak, ibu saya kan ikut JKN. Kematian. Tenaga kerjaan nggak sih Bu? Ibu apa itu dengan ibu apa? Dengan ibu apa ya? Bu? Budul. Bu, aku udah bayar Bu, aku udah ada bayar bantu. BPJS. Satu-satu di Mantap Pak. Izin ibu kalau untuk jaminan kematian itu di BPJS Kesehatan tidak ada sistem pengklaiman. Jadi DKN itu kan sifatnya gotong royong seperti itu, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya menolong yang miskin. Jadi kalau misalnya orang tua ibu sebelumnya bekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jadi untuk JHT itu bisa diklaim nanti di BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini kita on air-nya di BPJS Kesehatan. Pak Mukhlis Muna. Kok di JKN muncul kakak lama, keluarga, suami dan istri, kok anak-anak belum muncul? Belum terdaftar kali. Bisa saja anak-anak ibu belum terdaftar atau sudah terdaftar di segmen lain ya Bu. Kak, maaf ada loker nggak ya? Info loker cek di rekrutmen BPJS secara dipantau terus deh. Kalau ada loker, cus langsung daftar ya, biar bisa bergabung dengan kita, benar nggak? Iya. Kak, ini ada nih pertanyaan dari Raja Punya. Kak, apakah harus sama kelasnya jika daftar BPJS Kesehatan dalam satu kakak? Dari siapa tuh? Raja Punya. Oke, Raja Punya. Pak Raja, untuk pendaftaran kepesertaan itu benar, itu wajib satu kakak, di mana untuk iurannya itu tidak bisa terjadi perbedaan. Jadi kalau memang nanti Bapak daftarnya itu untuk kelas 3, sekarang iurannya 35.000, didaftarkan dalam satu kakak 5 orang, ya berarti kelimanya akan ikut iuran 35.000 juga yang kelas 3. Nanti untuk pembayarannya cukup salah satu virtual account-nya akan terakumulasi otomatis satu kakak. Terima kasih Pak Raja pertanyaannya. Nah teman-teman tadi itu ada yang nanya info loker itu dari Itu kebun anak sawit ya. Itu ada lagi info loker, lagi buka loker di sana. Sudah betul. Terus dokter kita ya. Kan. Masalah
dari Kak Zara, Kak ngurusin C bisa gak? Kita BPJS kesehatannya guys. Kalau ngurusin C silahkan ke Polres terdekat. Tapi yang ngurusin J juga Juga harus butuh. pastikan kepesertaannya Iya, aktif aktif ya. BPJS-nya. Salam dari BKD Paluta kakak. Halo BKD Paluta. Bagi link lah untuk lokernya. Aduh, mana tadi ini? Yang punya user apa tadi? Anak ratu. Ada Kulit sawit kulit tadi. sawit tadi ya. Sawit. Halo Obi, halo Delisa, halo Jo. Pak Halo, banyak tuh ya. Halo. Kak, aku mau daftar BPJS kesehatan, caranya gimana? Arsya. naik. Nah, untuk daftar BPJS Kesehatan, Ibu atau Arsya. Arsya. Arsya Zetir nih. Kak, aku mau daftar BPJS kesehatan nih, gimana caranya? Boleh kalau mau daftar BPJS Kesehatan boleh via Pandawa atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa juga melalui mobil JKN. Iya. Ini ada dari pertanyaan Ismiatun. Ada nomor pandangan juga. Iya. Pertanyaan dari Ismiatun tuh Kak, kenapa ya Kak BPJS belum aktif padahal udah ikut perusahaan suami, sedangkan punya anak udah aktif? Silakan jawab. Itu sama siapa itu? Dari Kak Ismiatun. Kak Ismiatun, berarti ini status si istri ya, belum aktif ya? Iya, istri. Nanti Bu Ismiatun coba koordinasi melalui suami ke HRD-nya untuk bisa dicek kepesertaannya melalui aplikasi kita tuh ada di perusahaan namanya Ida Badan Usaha. Apabila nanti perlu direaktivasi, nanti HRD akan langsung koordinasi ke BPJS Kesehatan. Lagi Kak, dari Juan Singomora, bagaimana cara peserta untuk mengetahui masa tanggungannya? Berapa lama ditanggung jika pesertanya? Kalau Pak Juan, jadi kalau izin jawab, bantu jawab. Jadi kalau untuk mengetahui masa tanggungan, kalau untuk anak itu dia sampai usia 21 tahun, gitu kan, sampai usia 21 tahun. Kalau kuliah bisa sampai 25 tahun, nanti bisa dilampirkan surat keterangan aktif kuliahnya. Dan jumlah maksimal anak yang bisa ditanggung itu hanya 3 orang anak dan 1 orang istri atau suami. Terima kasih Pak Juan. Bantuan dari apa nih? Dari Pak Juan ada yang tanya lagi tuh, jika pesertanya penerima bantuan gimana? apanya? Kalau penerima bantuan berarti iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tadi anak yang tanggung kan cukup 3 ya. Jadi kalau anak keempat dari peserta PPU itu, pekerja penerima upah itu, kita sarankan untuk masuk kepada keluarga tambahan. Tinggal pemotongan penambahan 1% saja dari si pekerjanya. Gitu. Jadi hak kelasnya pun udah sama tuh sama si pekerjanya, daripada daftar mandiri, iurannya lebih besar, bagus masuk kepada keluarga tambahan yang 1%. Nih, Kak, katanya BPJS yang nunggak akan dibayar pemerintah, betul atau enggak Kak? Benar nggak? Ini lagi hot-hotnya ya. Pasti Untuk ada saat momen ya. ini sama-sama kita sama deh, masih nunggu regulasi yang akan turun nantinya ya. Jadi kita sabar menunggu dulu. Ini ada dari Kak Gita, penangguhan itu apa Kak? Penangguhan itu adalah calon peserta JKN yang mana telah mendaftarkan kepada BPJS Kesehatan baik online maupun offline, tetapi masih masa penangguhan pembayaran, dalam artian belum masuk pembayaran. Seperti itu. Tapi ketika nanti sudah masuk pembayaran, Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka status penangguhan akan berubah menjadi aktif. Ini ada lagi. Pagi Bu Putri, Bu Amel, yang lain udah pernah ketemu tapi belum kenal loh, salam kenal. Salam kenal. Peserta pegawai dari Mas Maher, peserta pegawai swasta jumlah keluarga ada 6, yang bisa masuk hanya 5. Bapak meninggal, cara anak keempat. Oh, cara masuknya anak keempat mungkin. Cara mendaftar. Cara masuk anak keempat ya? Masuk anak PPU. keempat, iya peserta PPU. Yang pertama nanti Bapak Ibu cek dulu dari aplikasi Edabu apakah sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar sama sekali, kepesertaannya boleh dilakukan dari aplikasi Edabu. Dengan pertama input dulu data si pekerjanya. Setelah itu di menu mutasi pilih tambahan anggota keluarga. Nah, hubungan keluarganya dipilihlah keluarga tambahan. Next, dan selanjutnya akhirnya tersimpan dan iurannya akan masuk di bulan depan, aktif setelah pembayaran pertama. Oke? Ini dia masuknya ke keluarga tambahan.
Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi. BPJS pindah ke Mandiri, 14 hari bayar sekalian peserta. Sekarang udah masuk tagihan baru, tapi kenapa masih non aktif ya? Apa itu? Izin? Kenapa? BPJS? Dia sudah beralih ke 14 hari. Dia pindah ke Mandiri, ke Mandiri 14 hari 14 hari, bayar. tapi kenapa masih belum aktif? Nah, kan Ibu sudah bayar, kita tunggu dalam waktu 3 kali 24 jam setelah proses pembayaran. Mungkin nanti ada di sistemnya, kita tunggu ya Bu. Tunggu saja. Dalam waktu 3 kali 24 jam, jika belum aktif silahkan melapor ke kantor BPJS terdekat. Bu, kenapa kalau kita daftarkan peserta BPJS pekerja, misalnya daftar bulan ini, bayarnya bulan depan dari siapa tadi? Dari siapa itu? Nggak tahu terlewat namanya. Wah, karena kita izin Bu, karena kita sistemnya cut off dalam artian kita memang dibayarkan di bulan ini, didaftarkan di bulan ini dan akan dibayarkan di bulan depan. Aktifnya itu saat pertama kali iuran dibayarkan. Begitu. Ibu nih, Pemutihan mulai kapan Kak? Nah, itu lagi sama-sama deh kita nunggu regulasinya ya. PNS, satu istri udah masuk, apa bisa tambahkan satu lagi istri? Kita cukup menantu satu istri atau satu suami saja ya Bapak Ibu. Tidak boleh Cukup bisa. satu istri. Masuk keluarga tambahan nanti. Tidak Nggak tidak. bisa. Jadi tanggung itu cukup istri yang sah secara hukum dan agama ya. Ini ada Jadi yang kalau nanya istri lagi. satu laginya alihkan ke Mandiri saja iurannya ya. Kak, ini ada dari gula bata ini Kak. Apa itu? Itulah Bapak. Kak, suamiku mandiri, sementara kalau aku PBI. Kalau BPJS-nya mau dijadiin satu bisa Kak. Caranya gimana ya Kak? Nah, yang pertama pastikan dulu ibu peserta mandirinya kelas berapa. Oke, kalau yang suami sudah PBI, kenapa harus beralih yang berbayar? Sama-sama Kan mau kelas gitu, 3. sama-sama kelas 3 gitu Selain ya. ada yang gratis, Nah, bisa jadi gratis. jadi satu juga lebih efisiensi ya. Satu sudah yang masuk tanggung pemerintah. Cara pindah BPJS. Ini lagi ada Kak, istri masuk PPPU dan BP daerah, suami mandiri. Ada tunggakan dan kalau dilunasi yang bayar suami aja. Istri masuk PPPU daerah ya, PPPU daerah, suami mandiri ada tunggakan. Dan kalau dilunasi yang bayar suami aja. yang pertama nanti kita BPJS Kesehatan akan cek dulu riwayatnya apakah si istri ini waktu beralih ke APBD daerah punya tunggakan atau belum, seperti itu. Kalau memiliki tunggakan berarti dibayarkan keduanya. Apabila si istri tidak memiliki tunggakan, maka ketika suami membayarkan untuk melunasi tunggakan akan terbaca untuk satu akun aja, satu nomor kartu atas nama suami. Ini ada lagi nih, Kak, daftar anak baru lahir apa aja persyaratannya? Yuk. Nah, kalau anak baru lahir, jika ibunya aktif di saat bayi itu lahir, maka si bayi itu nanti iurannya muncul sejak bayi itu lahir. Persyaratannya ibu atau bapak cukup membawa kartu keluarga saja ke kantor BPJS terdekat. Itu. BPJS ku nonaktif karena premi sudah resign dari perusahaan, itu aktifkan kembali mandiri. Ya, benar. Ya benar. Kalau sudah resign. Jadi kalau sebelumnya belum terdaftar segmen mandiri, kemudian sudah terjadi perusahaan, selanjutnya sudah resign perusahaan, itu namanya tidak ada tunggakan. Tetapi sebelum beralih ke perusahaan, bapak ibu memiliki tunggakan, itu nanti beralih ke mandiri dulu. Seperti itu dengan cara melunasi tunggakan sebelum berubah segmen ke peserta PPU. Nah lagi, Kak Hanum, Kak mau tanya, kalau saya kan baru dapat bantuan PBI JKN, tapi saya juga punya yang mandiri, itu gimana ya Kak? Data ganda. Nih kita khawatir yang gini. Coba nanti dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan terdekat untuk memastikan identitas kita sekarang identitas tunggal ya, gitu ya. Jadi apakah NIK yang terdaftar itu sama atau berbeda gitu ya? Lebih cepat lebih baik ya, karena itu harus kita mutakhirkan datanya. Khawatir nanti tiba-tiba nanti yang bantuan pemerintahnya datanya benar atau yang NIK-nya berbeda, itu bisa jadi tidak aktif nantinya. Coba nih Kak, case-nya data ganda, satu dengan nama, Satu dengan bayinya, bayinya. tidak masalah. Satu dengan ya itu nggak masalah, yang pastinya nanti baik yang mana yang mendapat akses pelayanan duluan yang itu akan tetap aktif, yang satunya lagi akan di
gandakan. Itu juga informasi buat Bapak Ibu badan usaha, apabila mau mendaftarkan anaknya yang baru lahir, pastikan dulu di EDABU. Kalau apabila sudah terdaftar data bayi baru lahir, mohon dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan untuk dimutakhirkan. Jadi bayi baru lahirnya akan diganti menjadi nama. Jangan didaftarkan dengan NIK yang baru kalau memang sudah punya bayi baru lahir di data kepesertaannya di EDABU perusahaan. Kak mau tanya, nomor HP yang buat daftar BPJS sudah mati. Kalau mau update JKN gimana? Lupa password. Nah, coba reset password. Reset password. Oh, kita bisa reset password. Silakan datang ke kantor BPJS terdekat atau download lagi mobil JKN-nya. Nanti ada di situ menu lupa password. Anakku mandiri kelas 3 terus kerja kurir Shopee tapi sebulan kerja resign. Nah pas aku cek kok kelas 2 itu gimana? Nah jadi kemungkinan pada saat bekerja menjadi supir Shopee supir Shopee itu didaftarkan dari perusahaannya, jadi dia otomatis masuk ke kelas 2 karena di segmen PPU dia itu otomatis masuk ke kelas 2 dengan iuran berdasarkan upah yang diterima si pekerja. Kalau dia di bawah UMK dia kita buat berdasarkan UMK, jadi dia berdasarkan UMK di mana tempat ibu. Nah dia otomatis masuk ke kelas 2, jadi mungkin seperti itu. Nah pas ibu cek belum dinonaktifkan nih dari perusahaannya gitu dia. Ada lagi nih. Kak, kalau mau mengaktifkan BPJS bayi yang non aktif gimana ya? BPJS Bayi ini yang non aktif. Bayi ini yang non aktif segmennya apa dulu? Kita pastikan dulu segmennya, apakah segmennya mandiri atau dari perusahaan yang ditanggung dari perusahaan. Kalau dari mandiri, ibu bisa datang ke kantor BPJS terdekat untuk proses pengaktifkannya kembali. Kak, BPJS aku dulu PBI, terus pas kerja jadi PU penerima upah, sekarang resign. Apa BPJS-nya jadi mandiri apa gimana? Itu dari mana tuh? Ini dari Kak Lulu Jenia. Dari Kak Lulu. Hai Kak Lulu. Sebelumnya peserta PBI ya. Nah, kemudian bekerja beralih segmen peserta penerima upah. Itu benar, satu, pemberi kerja telah melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan. Setelah Mbak Lulunya sudah tidak bekerja lagi, untuk peralihan segmentasinya bisa melakukan itu kepada kepesertaan mandiri boleh, kepesertaan yang kalau bantu pemerintah dapat koordinasi ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat, seperti itu ya. Pendaftaran mandirinya bisa melalui Pendawa di 0811 8165 165 atau melalui mobil JKN dan kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ini lagi Kak, ada Raja Punya Kita. Kak, kalau satu kakak terus orang tua masuk tanggungan 1%, apakah boleh beda iurannya? Ya, kalau iuran untuk keluarga tambahan 1% si pemberi kerja itu, ya sekarang iurannya 1% sama dengan jumlah potongan yang Pak Raja. Ya Pak Raja. Jadi Pak Raja kan selama ini potong 1% ya. Misalnya UMK kita anggap 3.200.000 dipotong 32.000, berarti untuk menambahkan orang tua untuk satu ibu itu adalah penambah lagi 1%, berarti 32.000 lagi. Yang kelebihannya itu Pak Raja hak kelasnya ibunya Pak Raja itu sudah kelas 2 daripada didaftarkan mandiri itu kan 100.000 ya. Jadi ada keuntungan untuk mendaftarkan keluarga tambahan 1% untuk segmen PPU penerima upah di badan usaha. Oke, selanjutnya dari Kak Tina nih. Kak, aku punya BPJS gratis. Sekarang aku udah nikah, pindah kabupaten. Nah, BPJS-nya harus bikin lagi atau gimana? Nah, untuk itu kita nggak perlu bikin lagi ya Kak. Kita Selagi masih aktif, monggo digunakan. Kak, setelah habis kontrak dicek di aplikasi JKN nggak aktif semua. Nah berarti kemungkinan besar ini dinonaktifkan dari perusahaan tempat Bapak bekerja karena kan sudah habis kontrak, jadi dia nonaktif semuanya. Silahkan beralih ke segmen mandiri. Selanjutnya nih, Kak, saya penerima BPJS KIS, lalu mau daftarkan anak saya umur 2 tahun di BPJS KIS juga, apa bisa? Nah, kalau ini silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial di domisili Ibu masing-masing gitu.
BPJS kalau udah dinonaktifin dari perusahaan, diaktifin kembali gimana caranya, Kak? Nah, Bapak boleh ini dari Tisna Botak. Nah, boleh beralih ke Ya, unik segmen ya, lainnya, Bapak Ibu, ya. seperti segmen mandiri. Begitu. Kak, aku dari dulu BPJS gratis, mantap. Mantap. Silahkan dipergunakan ya Ibu. Silahkan digunakan dengan bijak tuh untuk Gimana? Coba Kak, saya mau daftar JKN tapi sudah terdaftar. Gimana supaya biar terdaftar ulang? Oh, ini mungkin mobil CKN kali maksudnya. Oh, betul. Mungkin waktu registrasi itu keterangan sudah terdaftar gimana daftar ulang. Itu coba reset password aja. Jadi kalau kita sudah punya akun sebelumnya, ketika mendaftar atau mungkin lupa passwordnya, akan keterangannya sudah akun ini sudah terdaftar gitu. Karena kan registrasinya pakai NIK ya. Nah, NIK.